Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat enak nonton 25, apa kabar kalian semua? Semoga yang bahagia tambah bahagia, yang sakit hati cepat sembuh, dan yang jomblo cepat musnah. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan sebuah film di mana film ini mengisahkan tentang 13 pendekar dari sebuah desa yang bernama Dinasti Han, yang dikepalai oleh Jenderal Genggong. 13 pendekar ini ingin menyelamatkan desanya yang diserang oleh pasukan Mobei yang sangat kejam. Penasaran dengan kelanjutan cerita filmnya? Tanpa berlama-lama, marilah kita simak videonya. Cikidot. A few moments later. Film ini diawali dengan Jenderal Genggong dan sahabatnya melihat seorang wanita yang dikejar-kejar oleh rombongan berkuda. Dan ternyata seorang wanita tersebut berasal dari pasukan Mobei yang dipaksa oleh orang tuanya untuk menikah. Tidak lama kemudian, Jenderal Genggong dan para sahabatnya menolong seorang wanita tersebut dengan melawan pasukan Mobei itu. Selesai menolong wanita tersebut, ternyata di belakang masih banyak pasukan Mobei yang lebih dari 1000 prajurit. Kemudian, Jenderal Genggong pun menyuruh sahabatnya untuk mundur dan mengajak wanita tersebut ke markas Jenderal Genggong, yaitu di kota Sule. Di tempat lain, yaitu di desa Dinasti Han, seluruh prajurit dan sahabat Jenderal Genggong menyiapkan peralatan untuk melawan serangan dari pasukan Mobei yang anggotanya lebih banyak dari pasukan Dinasti Han. Jenderal Genggong dan seluruh prajurit Dinasti Han telah bersiap untuk menghadapi pasukan Mobei. Tanpa disadari, di dalam basecamp tersebut terdapat banyak warga yang ketakutan karena kedatangan pasukan Mobei yang kejam yang akan menyerang desa Dinasti Han tersebut. Tidak lama kemudian, pimpinan dari pasukan Mobei langsung menyuruh prajuritnya untuk menyerang Dinasti Han. Tidak tinggal diam, Jenderal Genggong pun menyuruh prajuritnya untuk membalas serangan pasukan Mobei dengan lontaran kendi dan lontaran anak panah yang telah disiapkan sebelumnya. Dengan banyaknya pasukan Mobei tersebut, Dinasti Han pun tidak mampu untuk melawannya. Tetapi ada salah satu sahabat Genggong tersebut yang melontarkan anak panahnya, yang di anak panahnya tersebut terdapat percikan api yang kemudian jatuh ke bawah dan mengenai perangkap yang telah disiapkan oleh pasukan Dinasti Han. Yang kemudian api tersebut mengelilingi base camp sehingga mengakibatkan gagalnya pasukan Mobei untuk menyerang desa Han tersebut. Selesainya perang tersebut, Jenderal Genggong dan para sahabat kembali ke base camp, dan di saat berbincang-bincang, seorang wanita yang telah diselamatkannya kemarin menemuinya dan ingin meminjam anak panah untuk membunuh pasukan Mobei untuk membalas dendam keluarganya. Jenderal Genggong menyuruh Qin Yi mengirim surat bala bantuan kepada Kaisar, dan ketika Qin Yi ditanya Jenderal Genggong, ternyata surat tersebut sudah dikirimkan, tetapi bala bantuan tersebut belum tahu kapan akan datang. Genggong memohon kepada Kaisar untuk mengirimkan bala bantuan melindungi rakyat wilayah barat dengan mengirimkan seluruh prajurit yang ada. Kaisar pun mempertimbangkannya dan belum tahu kapan akan mengirimkan bala bantuan tersebut. Di malam hari, salah satu anak buah dari pasukan Mobei melaporkan kepada jenderalnya, mengapa kita bisa kalah dengan pasukan Han. Jenderal Mobei pun mengatakan dia bukan orang yang sembrono. Tidak lama kemudian, Raja You pun datang, yaitu guru dari Jenderal Mobei tersebut, dan Raja You pun selalu memberikan formasi kepada Jenderal Mobei untuk selalu menyerang Dinasti Han. Di sisi lain, Jenderal Genggong mendesak putri dari pasukan Mobei tersebut untuk menjelaskan siapa dirinya yang sebenarnya. Pada saat yang bersamaan, ketika Jenderal Genggong mendesak putri tersebut, datanglah seorang wanita yang dicintai oleh Genggong tersebut, dan wanita tersebut bernama Fan Rao. Fan Rao pun marah ketika melihat Genggong yang sedang berduaan dengan putri dari Mobei tersebut. Genggong pun langsung mengejarnya. Hahaha, ceritanya cemburu. Di malam hari, tepatnya di base camp pasukan Mobei, seorang jenderal pimpinan Mobei tersebut sedang asik-asikan minum arak dengan sahabatnya. Dan di saat mereka lagi asik-asikan, mereka juga membahas kapan mereka akan menyerang Dinasti Han lagi. Dan di situ, salah satu dari sahabat Jenderal Mobei membantahnya
karena mereka harus mempersiapkan prajurit mereka dengan matang-matang. Sampai di situ terjadilah adu mulut antara Jenderal Mubei dengan sahabatnya. Begitu sebaliknya, Jenderal Genggong pun menyiapkan pertahanan untuk melawan serangan dari Mubei yang kedua kalinya, dengan menyiapkan seluruh sahabatnya bahwa mereka bisa menang melawan pasukan Mubei. Kemudian, Genggong pun menyuruh salah satu sahabatnya untuk mencari 3 orang yang ada di penjara untuk menjadi prajurit untuk persiapan menyerang pasukan Mubei tersebut. Tentunya, orang yang dipilih tersebut harus memiliki kemampuan bela diri yang hebat karena mengingat ganasnya pasukan Mubei. Sesudahnya mencari 3 orang tersebut, sebelum menjadi prajurit Jenderal Genggong, orang yang dipilih tersebut tidak yakin bisa melawan pasukan Mubei yang jumlahnya lebih banyak darinya. Tanpa lama-lama, Jenderal Genggong pun memberikan mereka tantangan. Mereka mendapat tantangan dari Genggong, yaitu siapa yang bisa keluar gerbang melewati Genggong, maka mereka berhasil menjadi seorang prajurit. Di situ terjadilah perkelahian untuk menunjukkan kemampuan kepada Genggong untuk menjadi prajuritnya. Di situ pun tidak ada satupun yang bisa mengalahkan kemampuan Genggong, dan mereka mengakui kehebatan Jenderal Genggong. Mereka pun akan bersedia menjadi prajurit dan siap mendengarkan perintah dari Genggong. Genggong pun meyakinkan seluruh masyarakat bahwa dia belum tentu bisa melawan seluruh pasukan Mubei, tetapi ia mampu menjaga gerbang kotahan untuk melindungi rakyatnya. Di malam hari, tepatnya di base camp pasukan Mubei, mereka telah menyusun strategi dengan membuat lampion malam yang di dalamnya terdapat bom yang akan dikirim ke dinasti Han. Dan di saat itu, ada salah satu sahabat Genggong melihat lampion-lampion yang sudah direncanakan oleh pasukan Mubei tersebut tepat di atas dinasti Han. Sahabat Genggong pun langsung melapor kepadanya. Ketika melapor Genggong, ternyata Jenderal Genggong pun lagi asik-asikan dengan pacarnya. Lama kemudian, seluruh rakyat pun tahu banyak lampion-lampion berterbangan di atas base camp Han. Seketika itu, lampion tersebut terjatuh ke base camp Han dan membuat dinasti Han hancur, terbakar, dan seluruh rakyat pun ketakutan. Pasukan Mubei pun berhasil membuat kehancuran di Han sampai membuat rakyat Han banyak yang terluka dan sengsara. Jenderal Genggong pun merasa cemas dengan serangan yang telah dilakukan oleh pasukan Mubei yang membuat asokan makanan di base campnya habis. Bahkan sampai air pun tidak tersisa sama sekali. Sampai-sampai Genggong pun minum air yang terkandung pada kotoran kuda yang ia pernah menggunakan kain. Di saat itu, Genggong pun tidak tega melihat rakyatnya sengsara dan kehausan. Bahkan, sahabat Jenderal Genggong pun sampai menggali sumur beberapa kali, setetes air pun tidak mereka dapatkan. Selekasnya menggali sumur, datanglah salah satu utusan dari pasukan Mubei yang berani datang ke base camp Han. Ia menyampaikan kepada Jenderal Genggong bahwa jika Jenderal Genggong menyerah, maka Raja Zhaoluli, yaitu jenderal dari Mubei, berjanji akan mengangkat Genggong menjadi Raja Baiwu dan tidak akan menderita seperti ini. Para sahabat Jenderal Genggong pun emosi mendengar perkataan utusan Mubei tersebut, dan sahabat Genggong pun memacungnya. Tidak lama kemudian, putri dari keluarga pasukan Mubei mengajak Genggong untuk mengambil persediaan makanan di base camp Mubei, tetapi Genggong pun menolaknya. Kemudian, salah satu sahabat Genggong memberanikan diri untuk keluar dari base camp Han yang dimana sudah dikepung oleh pasukan Mubei untuk mengambil stok makanan. Tidak lama kemudian, ia keluar baru sampai depan gerbang. Sahabat Genggong tersebut dikejar oleh pasukan Mubei dan menangkapnya, lalu menyiksanya di depan Jenderal Genggong. Genggong pun menyuruh seluruh prajurit untuk menjaga gerbang dari pasukan Mubei dengan strategi yang telah direncanakan oleh pasukan Mubei. Mereka mengiming-imingi rakyat Han dengan membakar daging di depan gerbang base camp.
sehingga ada salah satu prajurit Genggong yang ingin menyerah dan pulang ke desa. Tetapi tanpa pikir lama, Jenderal Genggong pun membunuhnya dengan samurainya. Karena salah satu dari rakyat yang ingin menyerah tersebut dapat mempengaruhi rakyat lainnya untuk menyerah juga. Jenderal Genggong pun menyuruh sahabatnya, yaitu Zhang Feng, untuk makan daging kuda dan minum darah kuda, karena tidak ada stok makanan sama sekali. Zhang Feng pun protes kepada Jenderal Genggong. Jika kuda dibunuh, bagaimana kita menerobos keluar? Genggong pun mencuekinya. Di malam harinya, Jenderal Mubei dan sahabatnya bersenang-senang sebelum mempersiapkan peperangan selanjutnya, yaitu asik-asikan dengan meminum arak. Seiringan dengan kesenangan mereka, Jenderal Genggong dan sahabatnya saling bercerita tentang keindahan di desa mereka. Mereka pun menyanyikan sebuah lagu yang mengisahkan perjalanannya dalam menghadapi pasukan Mubei. Di tengah malam, setelah Jenderal Genggong melakukan pemujaan, ia memanggil 3 orang yang telah ia pilih untuk menjadi prajurit Genggong untuk melawan pasukan Mubei. Jenderal Genggong mengajak 3 orang pilihan tersebut untuk menyerang pasukan Mubei pada malam hari sebelum mereka yang menyerangnya, yaitu dengan membakar base camp pasukan Mubei. Tindakan yang diambil Genggong ini adalah untuk mempertahankan rakyatnya. Tidak lama kemudian, muncullah Fan Qiang, salah satu sahabat Jenderal Genggong yang telah mendengarkan pembicaraannya untuk menyerang pasukan Mubei. Dan Fan Qiang pun ingin ikut untuk menyerang pasukan Mubei. Di tengah malam, Fan Qiang dan 3 utusan prajurit tersebut langsung mendatangi markas pasukan Mubei. Mereka mengendap-endap di balik tenda di sekitar markas Mubei tersebut. Di sisi lain, Mubei pun menyerang markas Han untuk menghancurkannya dengan begitu banyak pasukan dari Mubei yang berapa kali lipat banyaknya dari pasukan Han. Tidak lama kemudian, Fan Qiang pun berhasil membakar markas Mubei. Di situ pun ia melakukan pertarungan dengan prajurit Mubei yang sangat banyak jumlahnya. Namun, tanpa disadari, markas Han mengalami peperangan yang sangat dahsyat. Pasukan Mubei ingin menghancurkan gerbang masuk Han dengan menggunakan kayu yang besar. Tidak tinggal diam, seluruh rakyat Han pun membantu menahan dobrakan dari pasukan Mubei. Mereka tidak akan membiarkan pasukan kejam tersebut masuk ke markasnya. Tidak hanya serangan dari luar, ternyata pasukan Mubei sudah ada yang berhasil memanjat pagar Han dan menyerang rakyat Han dengan menggunakan peralatan perangnya. Tidak tinggal diam, seorang adik kakak, yaitu salah satu sahabat dari Jenderal Genggong tersebut, melawan pasukan dari Mubei yang cukup banyak jumlahnya. Di sisi lain, Fan Qiang dan 3 prajurit masih melakukan pertarungan di markas Mubei. Mereka juga melakukan pertarungan yang sangat dahsyat, sehingga sampai terjadinya ledakan yang sangat kuat. Ketika Fan Qiang ingin kabur untuk kembali ke markas Han, salah satu prajurit Jenderal Genggong terbunuh oleh pasukan Mubei karena melindungi Fan Qiang yang ingin kembali ke markas untuk membantu Genggong. Tidak lama kemudian, seluruh pasukan Mubei pun kembali ke markas dan melihat markasnya yang telah hancur lebur yang dibuat oleh Fan Qiang. Setelahnya, Jenderal Mubei masuk ke dalam ruangan. Ia langsung dihadang oleh gurunya, dan gurunya pun marah-marah merasa kesal karena melihat kegagalan yang dialami oleh pasukan Mubei. Tetapi di situ malah terjadi adu mulut sampai Jenderal Mubei tersebut membunuh gurunya sendiri. Di pagi harinya, setelah terjadinya peperangan yang sangat dahsyat, seluruh rakyat Han mengalami luka-luka yang sangat parah. Bahkan ada beberapa yang mengalami kematian. Dan di situ, seluruh rakyat Han dikumpulkan oleh Jenderal Genggong dan memberikan pengarahan bahwa pasukan Mubei tidak akan berhenti untuk menyerang kita. Bahkan, kita belum tahu kapan bala bantuan akan datang. Ada salah satu rakyat Han memberanikan diri dengan menjadi provokator yang lain untuk mati-matian berjuang menyelamatkan dinasti Han. Dan di saat itulah seluruh rakyat Han mempunyai tekad untuk melawan pasukan Mubei sampai titik darah penghabisan. Sebelum berangkat melakukan peperangan, pasukan Han meminum arak terlebih dahulu untuk memperkuat pertahanannya. Tidak lama kemudian,
pasukan Han pun melakukan pertarungan dengan pasukan Mobei yang begitu banyak pasukannya daripada Han. Tetapi Jenderal Genggong dan para sahabatnya tidak merasa takut dalam menghadapi pasukan Mobei. Di saat melakukan pertarungan yang sangat sengit, Fan Rao yang merupakan pacar Genggong datang dengan tiba-tiba dan ingin membantu pasukan Han. Tidak lama kemudian, Fan Rao tertusuk oleh tombak pasukan Mobei dan di situ Fan Rao pun meninggal dunia. Tidak tinggal diam, di situ Genggong sangat marah karena kematian Fan Rao. Genggong melakukan peperangan dengan mengeluarkan seluruh tenaganya. Dengan begitu banyak pasukan Mobei, pasukan Han pun kewalahan dalam menghadapinya. Sampai-sampai pasukan Han pun tinggal beberapa orang yang dikepung oleh pasukan Mobei. Dan di saat itu, Jenderal Mobei meminta Jenderal Genggong untuk menyerah kepadanya. Namun, apa yang dilakukan oleh Genggong dan sahabatnya, mereka malah mentertawakan perkataan Jenderal Mobei. Dengan ketidakterimaannya, Jenderal Mobei pun menyuruh prajuritnya untuk segera memusnahkan Genggong dan sahabatnya. Di saat Jenderal Genggong ingin dimusnahkan, datanglah bala bantuan dari Kaisar. Yang waktu itu telah disampaikan kepada Kaisar dalam bentuk surat. Tidak hanya berpuluhan prajurit yang dikirimkan kepada Kaisar, tetapi ribuan prajurit yang dikirimkan untuk membantu Jenderal Genggong. Namun, Jenderal Mobei tidak takut sama sekali dan tetap ingin memusnahkan Genggong. Tetapi yang terjadi di sini, pasukan Han-lah yang memenangkan pertarungan ini yang telah berjalan beberapa tahun. Tamat.